Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter 1140 dibuka dengan pertarungan Luffy versus Gaban untuk memperebutkan kunci borgol Loki. Di awal Luffy tampak ragu untuk melawan Pak Tua Gaban. Dia pun memulai serangan dengan ragu-ragu. Namun Zoro berbeda. Dia tetap waspada kepada Gaban. Di sini Zoro juga mengingat perkataan Kalen tentang betapa kuat ayahnya itu. Awal pertarungan Gaban sepenuhnya unggul. Luffy dalam basic mode hanya mengulurkan tangan panjangnya untuk meraih kunci Loki. Karena tak serius, Gaban berniat untuk memancing amarah Luffy. Dengan pukulan kunci Hausoku Haki, Gaban menghajar Luffy hingga menghancurkan reruntuhan. Kilatan petir hitam terpancar saat Gaban menghantamkan kunci kepada Luffy. Nah, hal itu jelas membuat Luffy emosi. Kali ini Kapten Topi Jerami itu sudah mulai serius. Dia menyerang Gaban dengan tangkapan beruntun seperti menggunakan Gatling gun. Namun Gaban mempertontonkan Kenbonsoku Haki yang luar biasa. Dengan sangat santai Gaban menghindari semua serangan-serangan Luffy. Ya, Kenbonsoku Haki Gaban memang luar biasa. Dia bahkan bisa merasakan kedatangan Samrock dan Gunko saat Luffy dan yang lainnya tidak menyadari hal itu. Kemudian Gaban menyinggung topi jerami yang digunakan oleh Luffy. Ya, tentu saja sebagai orang yang sudah mencapai Laftel, Gaban pasti tahu mengenai sejarah topi jerami itu, yang mana sudah terkonfirmasi bahwa sang bajak laut pertama yaitu Joy Boy juga menggunakan topi jerami. Selanjutnya Gaban melakukan serangan yang unik dengan memasukkan ujung kunci ke mulut Luffy. Hal itu membuat kepala Luffy melar dan menjadi lucu. Lalu Gaban menghempaskan kunci dan Luffy ke reruntuhan. Nah, setelah melepaskan kunci itu, tiba-tiba Gaban sudah memegang dua kapak kembarnya dan siap melancarkan serangan dengan serius. Ya, Gaban pun melancarkan serangan tebasan yang banyak dan juga kuat. Saking kuatnya, Luffy tampak kaget dan mati langkah saat melihat serangan Gaban. Beruntung Zoro yang dari tadi sudah waspada pada Gaban bisa langsung menghalau serangan itu tepat waktu. Nah, dampak serangan Gaban pun terlihat dari luar. Dengan luar biasa bisa menghancurkan salah satu menara kastil Aurus. Ya, perlu diingat bahwa ini adalah kastil raksasa yang besarnya puluhan kali kastil manusia biasa. Tentu satu menara kastil raksasa yang dihancurkan Gaban bisa setara dengan ukuran kastil manusia secara utuh. Sebagai gambaran saja ya, Luffy beserta kastil Lego yang dibuat oleh Root hanya sebesar kamar biasa. Tentu menara kastil Aurus jauh lebih besar daripada kamar milik Root. Nah, setelah melihat Zoro menahan serangannya, Gaban jadi tersenyum dan menyatakan bahwa Luffy telah menemukan kru yang hebat. Kemudian setelah dihajar habis-habisan, Luffy mulai serius. Dia pun menggunakan wujud Gear 5-nya. Dan ternyata tak hanya Luffy, Zoro pun akan ikut bertarung dengan serius. Terlihat kilatan petir hitam Hausoku Haki memancar dari ketiga pedangnya. Gaban yang melihat wujud putih Luffy langsung kagum. Ya, lagi-lagi ya, Gaban yang sudah mencapai Laftel tentu sudah memahami arti dari wujud putih Luffy itu. Selain itu, di sini juga ada hal menarik, yaitu Luffy berubah ke wujud putih yang memiliki tanduk. Ya, secara simpel ini bisa terjadi karena topi Viking yang dipakai Luffy itu memiliki tanduk. Jadi perubahan Luffy ikut punya tanduk. Tapi jika diambil sisi filosofinya, ini bisa menandakan jika kekuatan Luffy itu juga akan merangkul golongan raksasa bertanduk yang dikenal lebih kejam dan juga lebih kuat. Atau bisa jadi ini adalah clue jika Loki sebagai raksasa bertanduk akan bergabung dengan Luffy. Selanjutnya Luffy dan Zoro pun mulai menyerang dengan serius. Namun tanpa terduga Gaban menyerah dan memberikan kunci itu kepada Luffy. Ya, tentu ini adalah hal yang membuat Luffy dan Zoro sangat kesal karena Gaban tidak melanjutkan pertarungan. Nah, di momen ini Road akan mengungkapkan siapa Gaban sebenarnya. Tapi Gaban menghentikan ucapan Road.
Gaban hanya berpesan kepada Luffy dan Zoro, jika Elbaf masih aman dan Luffy akan pergi dari pulau ini, maka untuk datang menemuinya lagi. Namun di sini Luffy dan Zoro tidak mendengarkan ucapan Gaban. Mereka pergi begitu saja sambil merasa kesal dan menyatakan tidak akan kembali lagi. Padahal Mimin curiga sih jika di akhir arc Elbaf ini Gaban akan memberikan Road Poneglyph terakhir kepada Luffy. Nah, selanjutnya ada adegan flashback yang menunjukkan pertemuan Gaban dengan Shanks. Ya, jadi teman lama yang dimaksud oleh Shanks itu adalah Gaban. Setelah pertemuan itu, Gaban menantikan Luffy di pantai dan ingin memastikan wujud putih Luffy tersebut. Ya, semuanya sudah nyambung hingga di chapter ini. Oke, lanjut kita menuju sekolah Walrus. Di sini anak-anak memberitahu Engel bahwa ada burung aneh dan ternyata burung itu adalah tumpangannya Semrock dan Gunko. Mereka pun langsung memanggil kesatria suci baru sesuai dengan rencana, tetapi yang datang malah 2 orang. Pertama bernama Saint Sommer dari keluarga Sapphire. Dia tampak tua, mungkin hampir seusia Garling. Dia terlihat santai dan hanya memakai pakaian dalam saat dipanggil. Yang kedua bernama Saint Killingham dari keluarga Leitmotiv. Dia pengguna buah mythical Swan Kirin. Tapi ini kocak banget sih sumpah. Tingkah laku Killingham ini benar-benar lucu. Kemudian Killingham menyampaikan kepada Kapten Semrock bahwa dia harus kembali ke Marejoa untuk menerima misi baru. Nah, di sini Sommer menyinggung tentang makam Raja Halar. Hal ini bisa menunjukkan jika Raja Elbaf itu memang ada hubungan dengan pemerintah dunia. Lanjut, setelah memakai pakaian, Sommer bergabung dengan Semrock, Gunko, dan Killingham untuk memantau anak-anak di sekolah Walrus. Sebelum kembali ke Marejoa, Semrock memberikan instruksi kepada 3 anggota Ksatria Suci yang lain bahwa mereka bisa membuat sebuah permainan untuk penangkapan anak-anak Elbaf ini. Ya, apapun permainannya, Mimin rasa hal itu akan sangat mengesalkan bagi kita para penonton ya. Dan mungkin akan menjadi seperti permainan di God Valley 38 tahun lalu. Oke, itu aja pembahasan untuk real review chapter 1140 ini. Yosa Mimin Atwa Hayatu. Terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atwa Hayatu. Yo!